Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan usul sunnah, yaitu mengikuti dan mencontoh jejak salafus salih ridwanullahu anhum ajma'in. As-salafus salih, pendahulu kita yang saleh, itu Nabi SAW dan para sahabatnya. Mereka lah salafus salih yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya, ni'mas salafu ana laki, akulah sebaik-baik pendahulu bagimu. Demikian juga yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya, ma ana alaihi wa ashabi, kelompok yang selamat adalah apa yang aku laksanakan dan dilaksanakan oleh para sahabatku. Akan kita ambil beberapa riwayat yang menerangkan bagaimana ajakan dan anjuran mengikuti jejaknya salafus salih ridwanullahu anhum ajma'in. Di antaranya dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu arda, beliau berkata, kullu ibadatin lam la yata'abbaduha atau lam yata'abbadha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Fa innal awwala lam yada' lil akhiri maqala fattaqullaha ya ma'syaral qurra wa khudhu tariqa man kana qablakum, rawahu Abu Dawud. Hadis ini semisal dengan hadis atau ucapan ini semisal dengan hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ketika menerangkan hadis Nabi, atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh beliau, kulluhum finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu, ketika menjelaskan hadithul iftiraq, hadis perpecahan umat. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, dan umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar, semuanya di neraka, illa wahidah, kecuali satu saja. Qalu man hiya ya Rasulullah, siapa itu yang satu itu ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi, yang satu itu adalah ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabatku. Maka di sini Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha, semua ibadah yang tidak dipraktikkan oleh para sahabat maka jangan dipraktikkan. Karena sahabat itu adalah contoh setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah talamid, murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mengambil wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tanpa perantara. Maka mereka adalah umat yang paling afdal, manusia yang paling afdal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas qarni, manusia terbaik adalah zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kemudian sesudahnya, kemudian sesudahnya. Jadi mereka umat yang terbaik, mereka adalah contoh terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah umana ala dinillah. Ya, mereka adalah umana, pengemban amanat agama Allah Azza wa Jalla, yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala.
fayu'akhadhu anhumul ilm wad din. Maka dari mereka diambil ilmu dan agama. Dari mereka kita ambil ilmu dan agama. Tidak ada jalan untuk mengenal Islam kecuali harus dengan jalan mereka. Karena kalau jadi jalan tabi'in tanpa dari sahabat, ini hadisnya mursal. Ya, hadis yang bersambung sanadnya harus melalui tabi'in, kemudian sahabat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian boleh mengatakan fa innal awwala lam yada' lil akhiri maqala. Para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in. Demikian juga para tabi'in. Wal qurun al mufaddalah, generasi-generasi yang mulia, tidak menyisakan untuk orang belakangan ucapan untuk menambah-nambah ajaran Islam, berkontribusi untuk menyempurnakan Islam, tidak ada. Untuk menyebarkan Islam iya, tapi untuk menambah yang dianggap merupakan suatu kekurangan tidak ada sama sekali, sebab Islam sudah sempurna. Dengan turunnya ayat suratul Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku lengkapkan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Para sahabat sudah menjelaskan agama ini dengan sejelas-jelasnya. Para sahabat sudah menjelaskan kebenaran ini dengan sejelas-jelasnya. Dan para sahabat sudah meletakkan kaidah-kaidah, pondasi-pondasi agama ini. Maka di sini ada targhib, anjuran untuk mengikuti jejaknya salafus salih ridwanullahu anhum ajma'in. Sekaligus ada ancaman dari orang-orang yang datang setelah generasi yang mulia itu, kecuali bagi mereka mengikuti salafus salih ridwanullahu anhum ajma'in dari para ulama belakangan. Lalu dikatakan fattaqullaha ya ma'syaral qurra khudhu tariqan man kana qablakum. Wahai para qurra, penghafal kitab Allah azza wa jalla, yang mengamalkan kitab Allah azza wa jalla, ikutilah jalannya orang-orang sebelum kalian, jalannya para ulama yang membaca kitab Allah, menghafal Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat-buat dari pribadi kalian dalam urusan agama. Jangan mengada-ada dari pribadi kalian dalam urusan beragama. Atau jangan pula kalian mengambil agama dari orang-orang setelah mereka. Maka lihat bagaimana kisah dialognya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan orang-orang yang akhirnya terkontaminasi dengan pemikiran Khawarij. Dan itulah awal Khawarij, yang mana mereka sebagaimana dibawa oleh Imam Ad-Darimi di dalam musnadnya, Abu Musa al-Asy'ari melihat segerombolan orang duduk di masjid berkelompok-kelompok, lalu dipimpin setiap halaqah dipimpin oleh satu orang, dan di tangan mereka ada kerikil, mereka gunakan berzikir berjamaah. Apa kata bin Mas'ud setelah diberitakan oleh Abu Musa al-Asy'ari? Uddu sayyi'atikum wa ana dhaminun alla yadhi' min hasanatikum syai'ah. Hitung dosa kalian, aku jamin amalan-amalan kalian yang sesuai dengan sunnah itu tidak akan sia-sia. Aku jamin. Waihakum ya ummata Muhammadin ma asra'a halakatkum. Celaka kalian wahai umat Muhammad.
alangkah cepatnya kecelakaan kalian. Haula sahabatu nabiyukum mutawafirun. Para sahabat masih banyak yang hidup. Wa thiyabuhum lam tubla, pakaian-pakaian mereka belum lusuh. Wa aniyatuhum lam tuksar, bejana-bejana mereka belum pecah. Antum ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam am muftatihu baba dhalalah. Apakah kalian petunjuknya lebih lurus dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kalian membuka pintu kesesatan? Orang belakangan akan menjadi lebih hebat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih lurus pemahamannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil dan sesuatu yang sangat aneh. Jadi sesuatu yang aneh. Kemudian orang itu mengatakan, apa kata orang-orang tersebut? Ya Aba Abdullah, hasan na'uddu bihi tahlil wa takbir wa tahlil wa takbir. Hai Abu Abdullah, hai Abu Abdurrahman, kan ini hanya kerikil yang kita gunakan untuk bertahlil, bertakbir. Lalu apa dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Ini dia riwayat dibawa oleh Imam Ad-Darimi bahwasanya jejak salafus salih inilah yang selamat. Adapun orang-orang belakangan tidak akan selamat kecuali mengikuti jejak keselamatan salaf itu. Maka oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan baik akhir umat ini kecuali mengikuti sebab baiknya umat yang terdahulu. Ini yang pertama. Kemudian athar yang lain, wa Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, man kana mustannan falyustan atau falyastan biman qad mata. Barang siapa yang ingin mengambil sunnah, ingin mengikuti satu jalan, mencontoh satu cara, maka ikutilah yang sudah meninggal dunia. Fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Orang hidup tidak aman dari fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meninggal itu, yang kita ikuti yang aman itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka? Kanu afdhala hadhil ummah. Mereka adalah manusia yang paling afdal, umat yang paling afdal. Abarraha quluban, yang paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilman, dan yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, yang paling sedikit berlebih-lebihannya. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa li iqamati dinihi. Kaum yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Fa'rifu lahum fadlahum, kenali keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim aw ala atharihim, ikuti jejak mereka. Ikuti langkah mereka. Wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim, dan berpegang teguhlah semampu kalian dengan akhlak mereka, perangai mereka, kelakuan mereka, jalan mereka. Kenapa? Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim.
karena mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Athar ini sahih dari Athar bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah, yang mana kalimat beliau penuh dengan hikmah dan cahaya, yang di dalamnya telah digariskan jalan yang benar, yang di dalamnya akan sampai seorang muslim ila sunnatis sahihah, pada sunnah yang benar, tanpa harus serong kiri serong kanan, bengkok dari jalan yang lurus. Tidak. Jadi di dalamnya akan sampai seorang muslim kepada as-sunnatus sahihah, sunnah yang sahihah. Dikatakan man kana mustannan, man kana minkum mustannan, siapa yang ingin mengikuti suatu sunnah, ikuti sunnah jalannya orang yang sudah meninggal. Siapa mengikuti jalan, mengikuti satu jejak, ikuti jejak orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena orang yang mati itu sudah aman dari ujian. Kalau kita yang hidup ini, ya, nas'alullah ats-tsabat, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla keteguhan dan ya keistiqamahan sampai kita meninggal dunia. Orang hidup tidak aman. Kenapa? Kita mengingat hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sungguh sangat mengerikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim? Badiru bil a'mali fitanan ka qit'il lailil muzlim. Badiru, segeralah kalian untuk beribadah sebelum tibanya ujian fitnah, yang mana ketika tiba ujian dan fitnah itu ka qit'il lailil muzlim, bagikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Semakin malam semakin gelap, semakin akhir ujian itu semakin besar. Bagaimana dahsyatnya fitnah saat itu? Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Paginya seorang dalam keadaan beriman, sore kafir. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sorenya beriman, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya. Dia jual agamanya hanya dengan dunia yang murah, sepeser dari dunia ini. Bayangkan suratut taqallub, cepatnya orang terbolak-balik. Karena ini berkaitan dengan urusan hati. Maka itu sebabnya Nabi alaihi salatu wasallam dalam Sunan Tirmidzi atau Jami' Tirmidzi, beliau sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha sangat sering membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinika, tetapkan hatiku di atas agamamu. Tetapkan hatiku di atas agama. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau sangat sering membaca doa ini. Atakhsha alaina? Apakah engkau mengkhawatirkan kami?" Bayangkan, ini sahabat ini, pilihan Allah Azza wa Jalla. Ini disebut dalam athar yang lain, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ya, melihat hati-hati hambanya. Fawajada qalba Muhammadin khairal qulub. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, hati terbaik itu adalah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Azza wa Jalla pilih dia untuk mengemban risalah ini. Kemudian Allah Azza wa Jalla lihat hati-hatinya hamba ini, maka dilihatlah hatinya para sahabat, hati yang terbaik, maka Allah Azza wa Jalla pilih dia untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menegakkan agamanya. Nah, ini sahabat masih dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Fa inna quluba bani Adam, karena hati-hatinya anak Adam itu, jantung-jantung hatinya, baina usbu'ain min asabi rahman, berada di antara dua jari tangan Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha, Allah membolak-balikkannya sesukanya dan sekehendaknya.
Nah, di sini dikatakan, "Man kana mustannan falyastan biman qad mata." Siapa yang ingin mengikuti, ya, siapa yang mengikuti jejak, maka ikutilah jejaknya orang yang sudah meninggal dunia, yaitu siapa? Para sahabat. Kenapa mereka disebut, ya, meninggal dunia? Karena orang meninggal dunia itu sudah tidak ada fitnah bagi mereka. Tapi kalau kita yang hidup, banyak ujian, banyak cobaan. Bisa jadi sekarang istiqamah, di akhir hayat melenceng, waliyadzubillah. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis As-Sadiqul Masduq, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, wa inna ar-rajul la ya'mal bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha. Seorang, ya, beramal dengan amalan penduduk surga sehingga jarak antara dia dengan surga itu hanya 1 hasta. Tapi ternyata takdir berkata lain, akhirnya dia beramalan dengan amalan penduduk neraka, akhirnya dia masuk neraka, waliyadzubillah. Jadi orang hidup tidak aman dari fitnah dan ujian. Adapun orang mati itu aman dari ujian dan fitnah, maka ikutilah mereka. Merekalah, yaitu para salaf, merekalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang mati intaha, selesai. Tidak ada fitnah yang dikhawatirkan. Adapun orang hidup, ini ujiannya banyak. Ya. Siapa yang ingin mencontoh? Ya, siapa yang mengikuti jejak? Ikutilah jejaknya imam terdahulu, ulama-ulama terdahulu. Adapun yang datang setelah mereka, apa yang mereka laksanakan, apa yang mereka bimbing, diterima kalau sesuai dengan kebenaran. Kalau tidak sesuai dengan kebenaran, maka ditolak, tidak bisa diterima. Kembali kepada ucapan gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Malik, ya, kulluna raddun wa mardudun illa sahibu hadzal qabr. Semua kita, ya, bisa menolak dan juga bisa ditolak, ya, kecuali sahibu hadzal qabr, yang punya kuburan, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak bisa ditolak ucapannya, selama riwayatnya sahih wajib diterima. Karena menolak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menolak Al-Qur'an. Yang Allah azza wa jalla katakan dalam suratul Hasyr, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh." Apa yang dibawakan kalian oleh para rasul, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam 100% wajib untuk kita terima, dengan sanad yang sahih wajib untuk kita terima. Nah, siapa yang ingin mencontoh, contohilah yang sudah meninggal dunia. Karena orang hidup tidak aman fitnah. Kalau orang sudah mati aman dari fitnah, aman dari kegoncangan. Siapa yang meninggal itu? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdhala hadhil ummah. Mereka adalah para sahabat itu, yang merupakan umat yang paling mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semisal dengan ucapan sahabat Hudzaifah yang telah lalu, kullu ibadatin la yata'abbadhu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yata'abbaduha. Semua ibadah yang tidak pernah dipraktikkan oleh para sahabat, maka jangan dilakukan. Sama. Apa kesamaannya? Lima fis sahabati ridwanullah alaihim. Karena, ya, pada diri sahabat Nabi ridwanullahu anhum ajma'in minas sifat. Sahabat ridwanullahu anhum ajma'in memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh siapapun di muka bumi ini setelah para anbiya dan para rasul. Ini mereka punya sifat tidak dimiliki oleh siapapun. Bagaimana? Li'annahum kanu abarra quluban, manusia yang paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, paling sedikit berlebih-lebihannya, memaksakan diri. Hati sahabat, hati yang paling bertakwa,
dari umat ini. Ilmu mereka mendalam, tidak pelin-pelan. Karena mereka kokoh di atas dalil yang jelas, yang sahih, kitab dan sunnah Nabi SAW. Tidak banyak berbicara, tidak pintar bersilat lidah. Ucapan mereka ucapan yang memberikan faedah dan manfaat. Maka oleh karena itu Ibnu Rajab rahimahullah berkata, kanal mutaqaddimun aktsara ilman wa aqalla kalaman. Ulama-ulama terdahulu ilmunya lebih banyak, ngomongnya lebih sedikit. Wal mutaakhirun aktsara kalaman wa aqalla ilman. Adapun orang belakangan lebih banyak ngomongnya dan lebih sedikit ilmunya. Maka oleh karena itu dibawakan oleh Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, ketika ditanya mana ilmu itu lebih banyak sekarang atau dahulu, beliau menjawab, Ayyub As-Sakhtiyani mengatakan yang lebih banyak ilmu itu dahulu, yang belakangan ini omongan yang banyak, kata beliau. Subhanallah. Kemudian dikatakan oleh beliau, ikhtarahumullah li suhbati nabihi. Sahabat itu adalah pilihan Allah untuk menemani nabinya dan menegakkan agamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memilih mereka, melainkan karena Allah mengetahui mereka yang lebih layak untuk menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan tongkat estafet perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Fa'rifu lahum fadlahum. Kenali keutamaan mereka. Jangan cela mereka, jangan remehkan mereka, jangan bicarakan mereka sebagaimana dilakukan oleh orang-orang ahlul bid'ah dari kalangan orang-orang Asy-Syiah, Al-Mu'tazilah, Al-Khawarij dan yang lainnya. Berbeda halnya dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah yang memuliakan para sahabat, yang menghormati para sahabat, yang mendoakan keredaan bagi para sahabat, yang mencontoh para sahabat, yang mengikuti jejak para sahabat, yang percaya sepenuhnya kepada para sahabat, sebagaimana yang dipraktikkan oleh para ulama al-hadis ketika ada riwayat an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pernah memperpanjang dan memperlebar pembicaraannya ketika berbicara tentang sahabat. Sahabat meskipun tidak disebutkan namanya langsung diterima. Ya, jahalatus sahabah la yadur. Ketidaktahuan akan nama sahabat itu tidak memudaratkan. Berbeda dengan orang yang di bawahnya para sahabat, ini berbahaya. Majhul, ketidaktahuan ini bisa mengakibatkan derajat hadis itu bisa dhaif. Tapi kemajhulan akan sahabat dari tabi'in, an rajulun min ashabin nabi, an rajulin sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah para ulama al-hadis tidak memperpanjang lebar. Ya, jahalatus sahabi la tadur. Kemajhulan dan ketidaktahuan siapa nama sahabat itu tidak memudaratkan. Maka dikatakan oleh beliau, fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim. Kenali keutamaan mereka, kemuliaan mereka, dan ikuti jejak mereka, langkah mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka itu berada di atas petunjuk yang lurus. Maka lihat, sampai dikatakan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mardhahum, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dilihat oleh kaum muslimin baik, al di sini lil ahd, yaitu siapa? Para sahabat. Apa yang dilihat oleh para sahabat baik, maka itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Dan apa yang dilihat oleh kaum muslimin para sahabat itu buruk, maka di sisi Allah Azza wa Jalla dia buruk. Kenapa? Karena hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku ini tidak akan berkumpul di atas kesesatan.
Kenapa? Karena Nabi SAW mengaitkan keselamatan An-Najiyah dari kelompok 72 tersebut, 73, satu yang selamat, ma ana alaihi al-yawma ashabi, yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabatku ridwanullahu anhum ajma'in. Kemudian, mana di antara jejak para sahabat dan langkah-langkah para sahabat dalam beragama? Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya, beliau berkata, qala sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qauman yatadara'una fil Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar orang-orang berdebat dalam Al-Qur'an, memperdebatkan Al-Qur'an. Faqala innama halaka, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama halaka man kana qablakum bihadza, orang-orang sebelum kalian itu binasa gara-gara ini. Darabu kitab Allah ba'dahu bi ba'd, dia benturkan Al-Qur'an satu dengan lainnya, seperti orang yang menolak asma sifat zaman sekarang ini. Dia benturkan walam yakul lahu kufuwan ahad, dia benturkan laisa kamitslihi syai', dia benturkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia benturkan ya, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, dengan apa? Dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia benturkan. Dan itu bukan jalannya salafus saleh, itu bukan jejaknya salafus saleh sama sekali. Ya. Mereka punya prinsip, dan ini prinsip otak siapa? Bukan dalil. Allah mawjud bila makan. Allah ada tanpa tempat, katanya, subhanallah. Dari mana kata-kata seperti ini? Kenapa kita tidak ambil kitab Allah Azza wa Jalla yang terang benderang, yang jelas, ya, yang lebih terang daripada matahari di siang bolong? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa sampai 7 ayat. Lain lagi, ya, lebih dari 1000 tempat yang menyatakan keberadaan Allah Azza wa Jalla di atas. Lain pula lisannya sallallahu alaihi wasallam, aina Allah, di mana Allah. Lain pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Apa kalian tidak percaya kepada aku sementara aku kepercayaan yang ada di atas langit? Kemudian bagaimana ucapan Fatimah, ucapan salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mantan dari istrinya Zaid ibn Harithah, mantan istri anak angkatnya, zawwajakunna ahalikunna wa zawwajanillah min fawqi sab'i samawat. Ketika dia membanggakan diri, zawwajakunna ahalikunna, kalian itu dinikahkan oleh wali-wali kalian, bapak-bapak kalian, adapun aku dinikahkan oleh Allah Azza wa Jalla dari atas 7 lapis langit. Jadi binasanya orang-orang terdahulu, darabu kitab Allah ba'dahu bi ba'd. Dia benturkan Al-Quran, dia benturkan kitab Allah sebagiannya di atas dengan yang lainnya. Dia benturkan kitab Allah, ya, dengan kitab Allah yang lainnya. Wa innama nuzzila kitabullah yusaddiqu ba'dahu ba'dha. Kitab Allah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membenarkan satu dengan yang lainnya. Fala tukadzibu ba'dahu bi ba'd, jangan kalian dustakan kitab Allah, ya, dengan sebagian ayatnya. Fama amiltum minhu faqulu, fama alimtum, apa yang kalian ketahui ucapkan. Wa ma jahiltum fakiluhu ila alimihi, dan apa yang kalian tidak ketahui kembalikan kepada ahlinya saja. Jadi Al-Quranul Karim kalamullah Azza wa Jalla, la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfih, yang tidak datang kebatilan kepadanya dari depan maupun belakang, karena dia turun, tanzil, turun. Ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla di atas, turun, min hakimin hamid, dari yang maha bijaksana lagi maha terpuji, diturun. Ini menunjukkan Rabbul Alamin di atas. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Quran dari siapa? Al-Quran telah ditafsil, diperincikan ayatnya.
yusaddiqu ba'duhu ba'dha, membenarkan satu dengan yang lainnya, saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Maka itu sebabnya di dalam surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak merenungi Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah. Andai kata Al-Qur'an itu datang dari selain Allah Azza wa Jalla, lawajadu fi ikhtilafan katsira, akan ditemui banyak perselisihan. Kalamullah Azza wa Jalla ma'sum dari perselisihan. Kalamullah Azza wa Jalla terjaga dari satu saling bentur dengan yang lainnya, saling tentang dengan yang lainnya. Tidak. Kalamullah yusaddiqu ba'duhu ba'dha, membenarkan satu dengan yang lainnya, menafsirkan, menjelaskan satu dengan yang lainnya. Maka terangkan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-7, huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat. Dialah Allah Azza wa Jalla menurunkan kepadamu Al-Kitab Al-Quran. Di antaranya ada ayat yang jelas, yang tidak multi tafsir, itulah induknya. Dan sebagiannya mutasyabihat, multi tafsir. Ya, dan tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Rabbul Alamin. Maka apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu hakikatnya, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ayat tidak memerlukan tafsir yang lainnya, ada ayat memerlukan tafsir dengan ayat yang lainnya. Ya. Maka metode orang yang dalam ilmunya yang perlu kita contoh jejak salaf, annahum yufassiruna kalam Allah. Mereka menafsirkan kalam Allah Azza wa Jalla, satu ditafsirkan dengan yang lainnya. Yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad, yang global dibawa kepada yang terperinci. Ada ayat yang terhapus, ada yang menghapusnya. Maka ini memerlukan kita mendalami kitab Allah Azza wa Jalla dibarengi dengan mendalami sunnah. Maka itu sebabnya dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu ardhah, ya'ti unasun yujadilunakum bisyubuhatil Qur'an. Akan datang nanti suatu kaum yang akan mendebat kalian dengan syubhatul Qur'an, ayat-ayat yang mutasyabihat. Kalau terjadi demikian, fakhudhuhum bis-sunan. Giring mereka, bawa mereka dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa inna ahlas sunnati atau fa inna ahlas sunani a'lam bi kitabillah azza wa jalla. Orang-orang yang memahami sunnah itu lebih alim tentang kitab Allah azza wa jalla. Itulah dia para pemirsa Asil TV yang telah tergabung di seluruh Nusantara melalui satelit Telkom. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita ambil di kesempatan yang berbahagia dan kesempatan yang mulia ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman tanfa'una bihi. Dan selanjutnya insyaallah taala akan kita ambil beberapa pertanyaan di kesempatan sore yang berbahagia ini. Di sini ada satu pertanyaan, apa perbedaan aqidah wasithiyah dengan aqidah tahawiyah? Segi madmun, kandungan, isi sama. Ya, hanya ulama yang menulisnya berbeda. Al-aqidah al-wasithiyah ini adalah pertanyaan dari ahli wasit, datang kepada Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, ditulis ya dari selepas asar sampai sebelum maghrib. Kemudian al-aqidah tahawiyah ini aqidah ya al-Imam Syekhul Islam dari Hanabilah Hambali. Adapun aqidah tahawiyah ini dari Hanafiyah. Tetapi zaman berbeda, waktu berbeda, namun karena sumber satu tidak ada yang bertentangan. Dan ini menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini, Ustaz, seperti apa contoh riba nasi'ah dalam bermuamalah jual beli? Riba nasi'ah adalah
orang berutang 50.000. Ya. Kemudian tiba waktu pembayaran, dia tidak membayar, lalu diancam, lalu dikatakan kepadanya, engkau telat, tambah lagi. Engkau telat, tambah lagi. Inilah dia dikatakan riba nasi'ah, dan ini masih banyak praktiknya. Ya, telat iuran denda. Telat iuran denda. Ini adalah dia riba nasi'ah. Ya, wallahu taala ala wa alam. Dan ya, disebutkan definisi yang lebih jelas. Riba nasi'ah bai'ur ribawi ma'a ta'khir badali. Transaksi barang ribawi dengan pembayaran tidak kontan. Ya. Dengan pembayaran tidak kontan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah menyebutkan, la tabi'u adh-dhahab bil-dhahab illa ha'an mithlan bimithlin. Jangan kalian jual beli emas dengan emas kecuali semisal, kemudian iya dan biadin, cash and carry. Tidak boleh ada takhir. Ketika mundur satu, ya, lambat pembayarannya, maka ini dikatakan riba nasi'ah. Dan ini dia riba yang terkenal di zaman jahiliyah. Yang mana di zaman jahiliyah seorang di antara mereka meminjamkan uang. Kemudian setiap bulannya diambil ribanya. Setiap bulan. Modal tetap. Ya. Nah, ketika diminta modal tersebut dibalikin, tidak bisa membalikkan, zada fil haqqi wal ajali. Ditambah lagi. Oh, kalau gitu engkau nambah, berarti apa? Engkau harus nambah lagi bunga. Ini dia riba an-nasi'ah. Dan jual beli nasi'ah itulah dia menjual beli barang ribawi yang satu jenis, yang semisal, ya, tidak taqabud, tidak cash and carry pada satu majelis. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini, hadis tentang berkumpulnya 4 perkara pada diri Abu Bakar, salah satunya adalah mengiringi jenazah ke pemakaman. Apakah wanita boleh mengiringi jenazah? Tidak boleh. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah, ya, nuhina an ittiba'il janaiz, kami dilarang untuk mengiringi jenazah. Tidak boleh wanita datang ke kuburan. Ya, adapun kata-kata beliau mengatakan bahwasanya walam yu'zam alaina, kami tidak dikerasi, tidak ditegasi. Ya. Maksud tidak ketegasan itu diterangkan dalam hadis yang lain, ketika ada wanita mengantar jenazah dikatakan apa? Irji'na, pulang kalian. Laisa lakunna ajrun, kalian tidak dapat pahala. Jadi tetap wanita tersebut tidak diperkenankan untuk mengantar jenazah. Adapun ya wanita berziarah kubur, ini masih ada pandangan para ulama yang membolehkan, tetapi dalam konteks yang sangat sempit. Apa konteks sempitnya? Konteks sempitnya adalah yaitu tidak boleh sering-sering. Karena kalau keseringan, maka masuk dalam hadits Nabi SAW yang mengancam, la'anallah zairatil kubur. Allah Azza wa Jalla melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di berbagai belahan daerah yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811 390 110. Sekali lagi di 0811 390 110. Dan kita ambil satu SMS di sini. Apa bedanya zuhud dengan al-wara'? Zuhud, ya, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan urusan dunia yang tidak ada gunanya di akhirat. Itu adalah zuhud, ini derajat yang paling lebih tinggi. Adapun wara', tarku ma yadurru fil akhirah, meninggalkan apa yang mudarat di akhirat. Berarti apa? Perkara-perkara haram. Ini jelas mudarat di akhirat ditinggalkan, itu namanya wara'. Adapun ya namanya zuhud adalah hal yang mubah tetapi tidak berguna di akhirat, itu ditinggalkan di dunia. Wallahu taala ala wa alam.
Kami persilakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan sore hari ini di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana hukum puasa kalau tidak sahur? Baik. Sebentar kita angkat dulu penelpon pertama di sini. Ya, halo. 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 Kami ingatkan bagi para pemirsa yang menelpon, begitu kami angkat langsung salam. Ya, jangan menunggu televisinya karena televisinya telat. Ya, ada delay beberapa detik. Ya, dan menjauh dari televisinya supaya bisa langsung mendengar ya dialog kita. Baik, saya jawab dulu. Bagaimana? Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Merauke, Papua. Silakan pertanyaannya. Merauke, Papua. Ya, kita pakai telepon Bapak, jangan lihat televisinya. Mau tanya Ustaz. Iya. Ini tentang apa itu pikir pagi dan siang. Kenapa? Halo? Kenapa Bapak? Mau tanya tentang pikir pagi dan sore. Misalnya pikir pagi dan sore itu enggak maksudnya enggak wudu, bolehkah? Syukran, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Lenek Baru ini Pak. Lenak Baru, silakan pertanyaannya. Ada syaratnya kita ikut bergabung sama Ustaz yang lain ngaji. Oh, enggak ada syaratnya. Bapak datang nanti malam di Kampung Remaja Batu Belik. Ya, enggak ada syaratnya sama sekali. Yang penting siap mendengarkan ilmu, silahkan bergabung. Ada juga teman saya ajak, nanti saya tanya saya bilang begitu. Oh ya, ajak nanti malam di Kampung Remaja Batu Belik. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Lampung. Dari Lampung, silakan pertanyaannya. Pertanyaannya bagaimana kalau kita jadi makmum, kita imamnya bacaannya jahar, kita setelah amin tidak baca Fatihah. Baik, ditunggu jawabannya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Bengkulu. Dari Bengkulu, silakan pertanyaannya. Ya, mau nanya ini Ustaz. Di keluarga kita, saudara kita, banyak yang melakukan riba dan bid'ah gitu Pak. Tapi kita diam gitu. Karena kalau ditegur jadi musuh gitu Ustaz. Apa solusinya Ustaz? Baik, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Sumbar Ustaz. Dari Sumbar. Silakan pertanyaannya. Itu zikir pagi petang itu kan banyak Ustaz. Bacaannya itu Ustaz. Itu mesti dihafal semuanya atau boleh yang penting-penting saja atau La ilaha illallah. saja, Ustaz? Baik. Itu tolong Ustaz. Baik. Ustaz. Wa jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Pinggiraya Ustaz. Peringga bahaya, silahkan. Begini Ustaz. Ana dikasih suatu barang, barang makanan dan barang itu hasil curian Ustaz. La ilaha illallah. Tetapi Ana tahu setelah makanan ini sudah habis dimakan beberapa hari yang lalu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah Ana juga Baik. dapat, dosanya atau enggak? Baik, ditunggu jawabannya. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami persilakan di 0811 390110. Para pemirsa Asil TV, demikian pemirsa-pemirsa yang lainnya di UV TV, Ghoraba Muscat, Media Sunnah Belora, ya, Satu Radio,
Yang lainnya kami persilahkan. Baik, sambil menunggu kita jawab dulu pertanyaan tadi. Bagaimana hukum puasa tidak sahur? Puasa tidak sahur sah, tetapi kurang afdol saja. Adapun kalau dia kelolosan tidur, maka tidak ada masalah, silahkan lanjut puasa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Zikir pagi dan petang apakah masih berwudu? Tidak mesti berwudu, tetapi bagusnya berwudu. Wallahu taala ala wa alam. Ya, bagaimana makmum? Apakah perlu membaca di saat imamnya jahar? Di antara pendapat para ulama kita yang kuat, tidak perlu dia membaca, cukup dia mendengarkan imam berdasarkan Al-Qur'an. Ya, Allah sebutkan, "Fa idza qura'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Dengar dan diam agar kalian mendapatkan rahmat. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, saudara ngerjakan riba, berbuat bid'ah. Kita tidak berani ngomong. Kalau kita berbicara, kita dimusuhi. Bagaimana? Ya sabar. Ya, maka derajat iman yang paling rendah itu adalah yaitu apa? Falyughayyir, ya, fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tidak mampu ngomong juga apa? Fa biqalbihi, ya ingkari dengan hati sudah. Wa dzalika adhaful iman. Itu iman yang paling lemah. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini, apakah zikir pagi petang tuh kita pilih-pilih? Kalau mau selamat dapat pahala yang banyak, jangan dipilih-pilih. Semuanya penting itu. Ya. Semuanya penting yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau selamat, kemudian kalau mau memborong pahala, jangan urusan pahala ini kita pelit, urusan dunia rakusnya luar biasa, maka apa? Baca semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita dikasih makanan atau barang, makanan itu sudah habis baru kita tahu hasil curian, ya tetap haram. Tapi kita tidak berdosa karena kita tidak tahu. Maka harus diganti dan minta halal solusinya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Kami persilahkan bagi para pemirsa Hasil TV yang sudah tergabung di kesempatan sore hari ini di 0811 390110. Sekali lagi kami persilahkan di 0811 390110. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman, grup-grup dan kawan-kawan supaya lebih bermanfaat. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya orang yang sengaja mengeluarkan air maninya? Ya haram. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Yang halal itu adalah untuk istrinya dan budak-budaknya, hamba sahayanya. Faman yabtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Adapun yang mencari jalan selain dari itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya, sengaja mengeluarkan mani sendiri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, membaca Al-Quran apa sama dengan mendengarkan pahalanya? Ya beda dong. Membaca itu jauh lebih besar pahalanya. Karena Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa inna laka bikulli harfin hasanah. Bagimu setiap huruf itu satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Bukan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilakan bagi para pemirsa Hasil TV di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Kami persilahkan, mumpung masih ada kesempatan. Baik. Saya punya kakak laki-laki, setiap meminjamkan uang kepada anaknya selalu pakai nama saya. Seolah saya meminjamkan dengan alasan agar anaknya mau bayar. Yang saya tanyakan, berdosakah saya tolong-menolong dalam hal yang seperti itu? Ya, saya punya kakak laki-laki, setiap dia meminjamkan uang kepada anak saya selalu pakai nama saya. Ya jelas dosa yang seperti itu. Ya, dia yang minjam kok kakaknya. Ya, maka kita katakan muamalah harus jelas dan ingat, ya, tidak boleh berdusta. Karena Nabi SAW sebutkan kalau terjadi kedustaan
ya dalam perniagaannya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keberkahan. Wallahu taala ala wa alam. Dan ini termasuk muamalah yang berkaitan dengan kedustaan dan kebohongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, wa iyyakumul kadzib, jauhilah kedustaan karena kedustaan itu akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan membawa kepada dosa, waliyadzubillah. Wallahu taala ala wa alam. Kami persilakan bagi para pemirsa di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Kami persilakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung. Baik, nampaknya sudah tidak ada penelepon di kesempatan sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.